Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 5B SD Islam Al-Akbar, hari ini Senin 21 September 2020. Kembali lagi dengan Pak Rahman dalam pembelajaran tematik kelas 5B di masa pandemi COVID-19. Perlu saya beritahukan bahwa hari ini nanti ada pengambilan buku secara drive-thru. Tetapi di depan juga ada kakak kelas SMP lagi pemungutan suara atau pemilu OSIS. Dan kalian nanti juga akan melakukan hal yang sama di ASKO. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, hari Kamis ya. Bahwa PTS saya undur karena ada beberapa persiapan beberapa hal. Kemudian nanti akan saya pilih anggota ASKO, calon ya, calon anggota ASKO beberapa orang. Kemudian nanti akan diseleksi oleh panitia ASKO. Dan terakhirnya nanti dari kelas 5 akan ditunjuk atau dilakukan sebuah pemungutan suara atau pemilu tentang atau mengenai ASKO ya. Jadi nanti akan ditunjuk beberapa calon, kemudian seluruh sekolahan SD akan melakukan coblosan ASKO. Nah, kalau hari ini ada kakak kelas SMP. Nah, mungkin nanti anak-anak yang lewat akan lihat pemungutan suara drive-thru juga. Jadi nanti konsepnya SD dan SMP insya Allah sama. Jadi pemungutan suara secara drive-thru ya. Siapa saja nanti yang ditunjuk oleh Pak Rahman menjadi calon anggota ASKO, mohon bersiap diri, kemudian mengikuti tes dari bapak-bapak pembina SD, kemudian nanti ditunjuk jadi anggota. Jadi yang saya pilih hari ini, misalkan saya pilih si A, si B, si C, belum tentu akan jadi anggota ASKO karena akan diseleksi lagi. Kemudian dari seleksi-seleksi tersebut dipilihlah eh, beberapa calon untuk diajukan sebagai ketua ASKO. Ya, kita belajar berdemokrasi. Seperti yang saya sampaikan pada hari Kamis kemarin, bahwa hari ini kita sudah masuk tematik 3 dengan tema makanan sehat. Ya, jadi tema 1, tema 2 insya Allah sudah selesai. Dan bagi siapapun yang nilainya masih berlubang-lubang atau masih merah, silahkan dilengkapi sampai besok terakhir. Kalau besok sudah tidak dikerjakan, ya alhamdulillah saya kasih nilai apa adanya. Gitu ya. Heeh. Hari ini kita akan bahas tema 3, langsung disiapkan buku tulisnya. Mungkin bisa di-stop dulu videonya atau di-download masuk pengaturan offline ya. Kemudian nanti videonya bisa dijeda dengan lancar. Kalau online, insya Allah kalau sinyalnya bagus tidak akan ada masalah. Tapi kalau sinyalnya bermasalah akan berbet ya. Kita hari ini membahas contoh iklan layanan masyarakat. Nah, ini salah satu contohnya minuman yang biasanya dibeli oleh anak-anak di Indomaret, di sekolah ya. Bahkan ini kalau di koperasi dulu ketika saya masih pertama-tama kali ngajar di sini dibekukan ya Yakultnya ya. Ya itu bakterinya beku itu ya. Ini kan produk dari susu yang difermentasi ya. Ya. Berikutnya ada apa ini? Oh, ini iklan layanan masyarakat berupa larangan. Kalau tadi ajakan untuk membeli Yakult, ini larangan untuk tidak merokok. Manis sih, tetapi sayang, pembunuh. Osis semansa. Stop merokok, satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit kanker. Penyebab kematian sehat itu mahal. Nah, ini katanya si iklan ini sebenarnya larangan untuk tidak merokok. Contoh iklan berikutnya adalah, oh ini di perpus ini seharusnya ya. Buku minangka jembatan ilmu. Ayo moco. Nah, ini wis Jawa, basa Jawa ya diwaca basa Jawa ya. Sorry, ayo macang enggak ya. Ayo moco. Maksudnya kamu diajak untuk membaca. Nah, ya, mulai ditulis. Itu tadi contoh-contoh iklan. Sekarang dipersiapkan buku tulisnya iklan judulnya ya. Iklan. Hari ini kita belajar tentang iklan. Tahukah kamu apa itu iklan?
Apa itu iklan layanan masyarakat? Iklan layanan masyarakat merupakan salah satu jenis iklan yang berisi pesan atau imbauan tentang suatu hal yang dibuat oleh suatu lembaga atau perusahaan dan ditunjukkan kepada masyarakat umum. Itu ya. Nah, ini harus ada spasinya ini. Nah, tadi. Nah, ini dicatat. Ini tentang iklan ya. Iklan itu merupakan salah satu jenis eh, yang berisi tentang imbauan, mungkin bisa juga larangan atau ajakan untuk memakai suatu produk, untuk melakukan suatu program dan sebagainya. Ya, jangan lupa dicatat. Dicatat dulu, mungkin di stop videonya. Tujuan dibentuknya iklan atau dibuatnya iklan. Iklan mempunyai tujuan mengajak atau menarik perhatian masyarakat agar bersedia mengikuti ajakan atau imbauan yang disampaikan oleh pembuat iklan. Selain itu, iklan juga dibuat sebagai media informasi bagi masyarakat mengenai suatu kegiatan, produk, atau program. Ya, biasanya kalau anak-anak lihat YouTube gitu ya, muncul iklan gitu ya. Iklan Gojek, iklan Binomo, iklan pakai produk sampo, iklan pakai produk sabun gitu ya biasanya ya. Nah, itu termasuk iklan. Nah, nanti iklan itu yang di YouTube itu termasuk jenis iklan apa ya? Nah, nanti kita bahas lagi ya. Berdasarkan media yang digunakan, iklan dibagi menjadi dua. Nah, ini sekarang. Yang pertama, iklan media cetak. Iklan yang menggunakan media cetak sering kita jumpai di surat kabar, majalah, ataupun brosur. Brosur biasanya dibagikan kepada khalayak umum, ya. Media cetak ya, biasanya pakai koran, pakai majalah, atau pakai brosur. Biasanya kalau kalian ke mana itu? Counter, ya, counter ya gitu, dikasih brosurnya HP gitu ya. Kalian ke mall dikasih brosurnya roti, dikasih brosurnya baju, dikasih brosurnya alat kosmetik ya, kemudian alat elektronik biasanya kalau ke mall ya. Ya kalau ke pasar biasanya dikasih brosurnya Indomaret. Nah, karena Indomaret itu biasanya juga datang ke rumah-rumah nyebarin brosur buat beli produk dari Indomaret. Yang kedua, iklan media elektronik. Iklan media elektronik dapat dijumpai di radio, televisi, dan internet. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kalau di YouTube itu termasuk jenis iklan media elektronik karena menggunakan perangkat, ya, perangkat berupa elektronik. Perangkat elektronik itu ya radio, televisi, HP, internet, komputer, dan sebagainya itu. Termasuk pamflet yang bergerak di jalan-jalan. Kemudian ada tulisan dilarang merokok atau merokok membunuhmu. Itu juga iklan ya anak-anak ya. Di jalan-jalan biasanya di dekat-dekat traffic light atau lampu lalu lintas itu ya, bukan lampu merah ya. Lampu merah kan itu ada tiga lampunya ya, merah, kuning, apa, hijau ya. Jadi kalau kalian nyebutnya lampu merah itu kasihan yang hijau sama kuning nggak disebut nih, gitu ya. Dulu Pak Roman ngajarnya gitu ya. Nah, ciri-ciri iklan. Ada tiga ciri-ciri iklan, bentar. Satu, memiliki tema. Pasti ya. Apapun itu pasti ada temanya. Ya. Hari ini Pak Rohman ngajar juga ada temanya. Tadi apa temanya? Makanan sehat. Ya. Dua, memiliki topik. Tiga, memiliki kata kunci. Nah, tema, topik, kata kunci. Ini ciri-ciri iklan. Misal, ini ada iklan ya. Contoh iklan, ayo gosok gigi, mulut sehat, tebarkan pesonamu. Nah, kata kuncinya kira-kira adalah gosok gigi dan kesehatan mulut dan gigi. Informasi yang bisa didapat dari iklan ini kira-kira adalah dari iklan di samping kita bisa mendapat informasi dengan gosok gigi, mulut dengan gosok gigi, mulut dan gigi menjadi sehat. Ini seharusnya ada komanya di sini ya. Kita kasih koma. Nah, gini ya. Biar ada jedanya, cara membacanya. Nah, gini, informasi dari iklan di samping, kita bisa mendapat informasi dengan gosok gigi, mulut dan gigi menjadi sehat, gitu ya. Contoh lagi, ada iklan, cintai ususmu, Yakult setiap hari. Tadi ya, produk yang awal tadi. Kata kunci yang terdapat di iklan di samping adalah cinta organ
tubuh. Organ tubuh yang dimaksud adalah apa? Usus. Yang kedua, kata kuncinya adalah minum Yakult. Jadi 1, 2 ini merupakan ciri-ciri atau kata kunci. Informasi yang didapat dengan minum Yakult setiap hari kita bisa menjaga kesehatan usus kita. Nah, itu saja mungkin contohnya. Lanjut kita ke Google Classroom. Saya jelaskan cara mengerjakan seperti biasa. Jadi anak-anak kalau di Google Classroom-nya Pak Rohman insya Allah sudah paham kenapa tidak ada penjelasan secara khusus di Google Classroom-nya Pak Rohman ini. Karena saya ingin kamu mendengarkan saya dulu sebelum mengerjakan ya. Bentar. Saya masuk sebagai siswa saja. Kalau nanti saya jadi guru, saya tidak bisa mengerjakan gitu ya. Salah passwordnya. Kok salah terus? Nah ini masuk ya. Ini saya tugaskan ya. Jadi hari ini Pak Rohman juga persiapan menyambut orang tua yang drive-thru itu. Ini insya Allah kalau terlambat ya mohon maaf ya. Misal ini terlambat ya mohon maaf Pak Rohman. Ada tema 1, 2, dan 3. Ini tema 3 baru saja muncul. Dibuka seperti biasa. Ada apa tadi? PowerPoint dan seperti biasa ya. Tulis nama, kelas. Sebuah foto seperti biasa. Jadi catatannya di upload. Saya pakai ini ngawur aja ya. Kalau kalian ya jangan ngawur lah ya. Ya, cepet ya. Kalau masih pagi cepet. Nah, kalau siang nggak tahu. Nah, misal ini iklan soal nomor 1. Ini ada 3 slide ya. Soal nomor 1 ini ada Cristiano Ronaldo pakai produk Clear. Sampo Ati Ketombe di Indonesia. Kata kunci. Kata kunci ini tuliskan 2 saja. Yaitu ketombe ya, atau bisa kamu kasih nomor 1 adalah ketombe. Yang kedua pakai sampo gitu ya. Nah, informasi yang didapat dengan memakai produk di atas kita bisa terhindar dari ketombe. Nah, ini nomor 2. Nomor 3 penjelasan. Jadi kamu jelaskan kenapa dari sampo di atas kita bisa terhindar dari ketombe karena produk tersebut mempunyai kandungan yang bisa menghilangkan ketombe. Nah ini ya. Nah nomor 1 ini bonus saja. Boleh kalian contoh lah ya. Nomor 1 boleh kalian contoh. Ini ya soal nomor 1. Soal nomornya di sini ya. Soal nomor 1. Kemudian next ada informasi dan penjelasan. Seperti itu cara mengerjakannya.
Next, kata kedua adalah corona ya. Kompak kelawan corona. Kata kuncinya, nah coba cari kata kuncinya. Misalkan kata kuncinya adalah bis. Nah, dan Pak tukang parkir ini tulis saja. Nomor satu bis dan Pak tukang parkir kata kuncinya misalkan ya. Nah, Pak Roman ini kayak contoh lah biasanya salah saya. Informasi yang didapat dengan memakai bis kita bisa terhindar dari corona misalkan itu. Penjelasan karena bis mempunyai antibodi corona misalkan ya. Nah, dari informasi dan jelaskan. Yang ketiga ini soalnya tentang gerakan masyarakat sehat. Ya, suka makan buah dan sayur itu baru pahlawan. Kemkes. Nah, nanti sama kerjakannya kayak nomor satu. Mohon jangan diawur. Semakin kamu mengerjakannya ngawur, Pak Roman juga ngawur nilainya ya. Itu saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan membantu. Hati-hati kalau datang ke sekolah. Insya Allah bukunya masih belum lengkap dan Pak Roman mohon maaf apabila nanti ada yang tidak lengkap dapat buku. Pak Roman mohon maaf nanti bisa koordinasi dengan Pak Roman lagi karena memang mencari buku di masa pandemi ini sangat sulit sekali karena percetakan tidak menyetok buku. Jadi kita harus pesan dulu baru kemudian dicetakkan sama percetakan. Itu saja, sekian terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.